Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, kembali kita ke fisika dasar. Hari ini kita bahas tentang dinamika. Apa itu dinamika? Dinamika adalah cabang dari ilmu fisika yang mempelajari gaya dan pengaruhnya pada gerak. Sedangkan kinematika adalah cabang dari fisika yang mempelajari tentang gerak suatu objek tanpa memperhatikan apa penyebabnya. Oke. Sekarang apa itu gaya? Dalam fisika, gaya adalah interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak. Gaya merupakan besaran vektor. Gaya secara umum dilambangkan dengan huruf F. Gaya dalam satuan sistem internasional atau SI adalah Newton atau disingkat dengan huruf N besar. Sekarang kita tinjau ada orang bernama Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton adalah tokoh fisika yang memberikan dasar hukum-hukum fisika tentang dinamika. Ini adalah lukisan Sir Isaac Newton ketika berusia 46 tahun. Newton lahir 4 Januari 1643 di Worksop, Lincolnshire, Inggris. Meninggal tanggal 31 Maret 1727 saat usia 84 tahun, dimakamkan di Kensington, Middlesex, Inggris. Kebangsaan Inggris, alma mater Trinity College, Cambridge. Sumber kami ambil dari Wikipedia Indonesia. Hukum pertama Newton menyatakan setiap benda akan memiliki kecepatan konstan atau tetap bila resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Hukum pertama Newton diformulasikan atau dirumuskan sigma F sama dengan 0. F adalah gaya dalam satuan Newton atau disingkat dengan huruf N besar. Maksud dari hukum pertama Newton, jika resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka satu benda dalam keadaan diam akan senantiasa mempertahankan keadaan tetap diam selamanya. Bila benda dalam keadaan bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap, akan senantiasa mempertahankan keadaan bergerak selamanya tanpa percepatan. Kesimpulan, jadi setiap benda di alam semesta mempunyai sifat lembam atau nisbi. Dalam bahasa Inggris disebut innate. Artinya, selalu mempertahankan diri dari keadaannya. Oleh sebab itu, hukum pertama Newton sering disebut hukum kelembaman. Sekali lagi, bukan kelembaban, tapi kelembaman. Oke, untuk menerapkan hukum Newton atau memahami hukum pertama Newton, kita lihat contoh dalam kehidupan. Contoh yaitu pada satelit. Ini bumi, ini satelit. Satelit merupakan alat yang di dalamnya berupa pemancar dan penerima radio frekuensi atau RF. Satelit kebanyakan ditempatkan pada garis khatulistiwa, tepat pada daerah geostasioner. Apa daerah geostasioner itu?
Nah, ini kita tunjukkan, yaitu daerah yang letaknya pada ketinggian 35.786 km atau 22.236 mil di atas Khatulistiwa. Ini sekitar 35,786 km atau setara dibulatkan dari 36.000 km. Objek yang di orbit geostasioner atau pada lintasan geostasioner akan tampak diam, tidak bergerak di angkasa karena periode orbit atau periode edar objek tersebut mengelilingi bumi sama dengan periode rotasi bumi atau putaran bumi. Di daerah geostasioner, resultan gaya gravitasi bumi dan gaya-gaya yang lain itu kalau dijumlah besarnya adalah 0 atau ditulis sigma F sama dengan 0. Bagaimana jika satelit ditempatkan di bawah daerah geostasioner? Tentu jawabannya satelit akan jatuh ke bumi karena pengaruh gaya gravitasi bumi. Oke. Kita lanjutkan pada penerapan berikutnya. Apa yang terjadi jika truk bermuatan secara spontan bergerak? Kita lihat. Benda akan jatuh atau tertinggal. Mengapa? Ini penjelasannya. Yang pertama, almari dan truk keduanya awalnya diam. Ketika truk bergerak secara spontan atau tiba-tiba, maka almari cenderung mempertahankan keadaan diamnya, sehingga dia inginnya diam. Akhirnya dia tertinggal dan jatuh. Coba kita lihat contoh berikutnya. Apa yang terjadi jika truk bermuatan secara spontan berhenti? Nah, pada saat berhenti, lemari tadi yang ada di belakang sebelah sini, dia akan bergeser ke depan. Mengapa demikian? Penjelasan. Pertama, almari dan truk awalnya keduanya dalam keadaan bergerak. Ketika truk mendadak atau spontan berhenti, maka almari cenderung mempertahankan dalam keadaan tetap bergerak. Oleh sebab itu menggeser. Dia bisa berhenti karena natap atau menabrak bagian depannya mobil ini atau kabin mobil. Berikutnya saya berikan demonstrasi. Saya mencoba merekam video yang saya rekam di rumah saya. Misalkan seperti ini. Kita umpamakan saya punya kertas. Kertas ini saya umpamakan bak truknya tadi. Kita perhatikan. Kertas saya berikan benda di atasnya. Kemudian saya tarik perlahan. Nah, akhirnya benda itu jatuh. Yang kedua, kertas saya letakkan kembali. Kemudian benda tadi saya letakkan di atasnya. Kemudian saya tarik dengan cepat. Nah, ternyata benda mempertahankan keadaannya. Tetap di situ. Nah, inilah kira-kira pemahaman tentang hukum pertama Newton, bahwa setiap benda selalu mempertahankan kedudukannya. Kalau dia diam, cenderung diam. Kalau benda itu dalam keadaan bergerak, cenderung untuk bergerak. Dengan catatan apabila jumlah gaya yang bekerja pada benda itu besarnya adalah 0. Oke anak-anak, nanti akan kita sambung ke video berikutnya, yaitu pada penerapan hukum pertama Newton.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.